Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya bersyukur dapat menjumpai saudara-saudara sekalian dalam pelayanan BSJD pada hari ini. Dalam lawatan, tuntunan serta pemeliharaan Allah yang senantiasa melingkupi kita sekalian. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian Pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melahirkan generasi baru secara jasmani itu mudah. Hanya membutuhkan satu orang laki-laki dan satu perempuan tidur bersama. Mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan. Selanjutnya beri makan yang cukup. Selesai. Dari sejak Adam dan Hawa, siklus dan mekanisme kehidupan berjalan begitu saja tanpa ada yang berubah secara signifikan. Semua orang dewasa bahkan kalangan remaja pun sudah memahami siklus ini. Dalam kehidupan suami istri, berahi satu terhadap yang lain itu lumrah. Hanya saja kita perlu menyadari ada konsep budaya patriarki yang ada di dalam ungkapan suami berkuasa atas istrinya. Saya menitik beratkan pada satu pertanyaan bagi kita hari ini, ialah bagaimana cara melahirkan generasi dengan mentalitas dan karakter yang paripurna. Bagi saya itu jauh lebih penting untuk kita renungkan. Kita tahu bahkan kesakitan, penderitaan, hawa nafsu adalah konsekuensi dosa. Dosa yang membuat semua itu ada dalam diri dan hidup kita. Tidak ada yang membantah atau menyanggah itu. Lalu bagaimana kita memaknai bahkan menyikapi keadaan yang demikian? Dalam proses melahirkan generasi baru, kesakitan dan penderitaan fisik sejak mengandung sampai melahirkan itu sudah barang nyata. Penderitaan dan kesakitan juga dirasakan saat merawat, mendidik, mengasuh dalam tumbuh kembang si anak yang tidak jarang sebagai pembangkang, yang bodoh, yang cacat secara fisik atau mental. Lalu bagaimana kita mesti menyikapi semua itu? Pertama, kita harus mengerti bahwa ini adalah konsekuensi dosa yang tidak dapat dihindari. Bahkan kita harus alami sebab kita adalah manusia yang berdosa. Kedua, ada pekerjaan Allah di dalam diri setiap manusia. Kita tidak mampu menyelami pekerjaan Allah itu, namun kita mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian kita untuk dikerjakan. Yang ada dalam kuasa kita, mengasuh, merawat, mendidik dalam keluarga dan dalam pendidikan formal, serta terus berupaya melahirkan generasi yang berkualitas. Ini adalah upaya yang dapat kita lakukan. Selebihnya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketiga, dalam kesakitan dan penderitaan, kita terus berharap Tuhan memberkati perjuangan kita serta generasi yang kita perjuangkan. Mereka menghargai kesakitan dan penderitaan kita. Mereka menjadikan hidup mereka lebih bermutu dan berdaya guna bagi keluarga, masyarakat, gereja, bahkan bagi bangsa dan negara. Sehingga nama Tuhan disanjung dan dimuliakan karena perjuangan kita dan keberhasilan mereka sebagai generasi penerus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah kami terus bertumbuh dalam kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Diberkatilah kami sebagai orang tua yang penuh perjuangan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, agar mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, dan bagi gereja. Tuhan juga berkati kami sebagai generasi penerus keluarga, penerus bangsa dan penerus gereja, agar kami menjadi manusia yang berkualitas demi kemuliaan nama-Mu dalam setiap perjuangan dan keberhasilan kami. Pakai kami ya Allah sesuai maksud-Mu yang mulia itu. Amin.